Salam Alhamdulillah. kenal juga, Bu. Monggo Oke, silakan. luar biasa. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Ketua Pikti dan juga untuk yang membuka acara tadi, Bapak Edi Iskandar. Luar biasa, beberapa saat yang lalu memang saya diberikan kesempatan di WA oleh Bu Sylvie, ditawari untuk menjadi narasumber ini. Oke, saya bilang begitu aja, walaupun mohon izin kami belum berkenal sekali, tetapi tentunya dengan sharing ilmu ini akan menambah silaturahmi yang akan membuat kita semua menjadi lebih apa namanya, mendapatkan banyak teman dan saudara. Terima kasih. Mungkin ini perkenalan dari kami ya Bapak. Selamat sore semuanya kepada para peserta webinar yang pada sore hari ini di hari Minggu ceria di hari tanggal 1 Desember yang merupakan hari AIDS dunia. Hari ini kita memperingati bersama dan tadi juga digaungkan terkait dengan kita stop narkoba untuk peringatannya luar biasa. Mudah-mudahan hari ini saya bersama-sama dengan PIKTI, Perkumpulan Indo Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, dapat berkontribusi bersama menyumbangkan ilmu yang kami miliki untuk dapat berkolaborasi untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Mohon izin saya share screen ya Bapak. Oke, mohon izin Dok, apakah slide sudah terlihat? Terlihat jelas. Ya, oke. Baik. Terima kasih karena memang kaitannya yang disampaikan tadi adalah masalah gangguan orgasme. Saya mengambil judul globalnya disfungsi seksual pada wanita. Terima kasih kepada moderator Bapak Rudi yang telah memperkenalkan kami tadi. Nggih, betul Dok, saya sudah hampir 23 tahun setelah lulus dari dokter umum langsung hijrah ke Kabupaten Probolinggo. Probolinggo itu di Jawa Timur ya, Dok. Jadi memang apa namanya? Saya dari Jawa Timur, kuliah di Solo, kembalinya ke Jawa Timur hingga saat ini. Terima kasih sudah diperkenalkan tadi. Salam hormat dan salam kenal untuk kita semua. Baik, saya mulai aja bahwa terkait dengan gangguan fungsi seksual di sini, kami mengingatkan kembali bahwa seks itu sebenarnya bukan hanya sekedar prokreasi, tetapi sebagai rekreasi untuk memastikan ikatan seseorang terhadap kepercayaan dan rasa cintanya. Akan tetapi kita tahu di sini bahwa 40-45% wanita setidaknya memiliki satu keluhan disfungsi seksual dan yang paling sering adalah hasrat seksual yang rendah. Sehingga hal yang mungkin di masyarakat awam ini istilahnya itu adalah menjadi hal yang tabu untuk diceritakan sehingga banyak sekali yang diam. Tidak bercerita, diam, tetapi sebenarnya dengan berbagai kendala yang mungkin mereka akan malu harus kemana menceritakan keluhannya ini. Dan akhirnya tentunya kebahagiaan keluarga akan menjadi permasalahan di sana. Yang perlu kita ketahui dalam tahapan stimulasi ataupun rangsangan seksual tentunya semua diawali dengan adanya hasrat. Kalau tidak berhasrat, apalagi dalam kondisi sekarang ini banyak sekali wanita maupun suami istri yang semuanya sama-sama bekerja dengan kondisi mungkin juga putra-putrinya yang cukup banyak. Kita tahu bahwa saat ini, mohon maaf, KB tidak seperti zaman dulu, 2 anak cukup, tetapi sekarang ini betul-betul seperti halnya tidak terkontrol, ya kan? Sehingga mungkin antara pasangan suami istri ketemu dalam kondisi yang sudah lelah, sehingga yang pertama hasrat sudah mulai tidak ada karena alasan stres, banyak pikiran lelahnya tersebut. Sehingga kalaupun terpaksa, maka di sini tentunya rangsangan awalnya pun mungkin akan sulit untuk dimulai, apalagi dalam rangsangan yang lebih tinggi dan hingga mencapai adanya kondisi preorgasme, bahkan mungkin dalam kondisi puncak yaitu orgasme. Kalau dulu mungkin pada saat masih awal-awal menikah semuanya dapat dimiliki. Tetapi pada saat perjalannya ternyata semuanya kok jadi hilang. Bahkan apalagi mohon maaf ketemu di jalan, di kantor, ada tempat, ada pandangan lain yang membuat berubah sehingga inilah menjadi kunci perubahan keharmonisan rumah tangga yang semestinya bisa dipertahankan dengan baik, akan tetapi di sini menjadi ada mulainya terjadi gangguan sehingga memang kunci utama dalam pembentukan keluarga adalah kesetiaan, kemudian kunci agama yang kuat yang semuanya akan mempersatukan hubungan suami istri yang resmi dalam kaidah rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah itu yang harus betul-betul dibina di sana.
Respon seksual wanita normal, semuanya kembali ini tadi jadi tergantung dari suatu kondisi, ya, kembali dimulai dengan adanya suatu hasrat yang makin meningkat hingga akhirnya mencapai suatu puncak yang disebut dengan orgasme, akhirnya menurun, dan ini semuanya tergantung dari kondisi waktu. Perubahan fisik pada waktu hubungan seksual yang terjadi yaitu perubahan pada alat kelamin bagian luar, di mana di sini akan diikuti adanya labia mayora atau alat organ genital yang bagian luar dia akan menipis dan berpisah, ukuran labia minoranya menjadi meningkat, ukuran klitoris menjadi membesar dan mungkin diikuti dengan payudara yang menjadi tegak sebagai akibat dari kontraksi dari otot-otot. Kemudian saat pada gairah puncak, maka payudara akan semakin membesar dan perubahan pada alat kelamin bagian dalam demikian halnya juga ikut berubah. 2/3 bagian dalam vagina akan membesar, rahim dan serviks atau mulut rahim akan menjadi lebih tertarik ke atas. Dan apabila terjadi gangguan pada kondisi-kondisi tersebut di dalam ilmu kedokteran, hari ini saya sungguh senang kita berkolaborasi dengan pengobatan tradisional, tapi saya akan memaparkan berdasarkan klasifikasi dari ICD-10 dari kedokteran sendiri, bahwa semuanya itu sebenarnya sudah dimasukkan dalam kelompok-kelompok. Yang pertama, yaitu gangguan hasrat seksual atau sexual desire disorder, yaitu yang terdiri dari gangguan hasrat seksual hipoaktif, gangguan ketidakinginan terhadap seks maupun gangguan seksual yang hiperaktif. Kemudian berikutnya juga adanya gangguan rangsangan seksual atau female sexual arousal disorder. Kemudian ada gangguan orgasme, yaitu gangguan orgasme pada wanita yang pada umumnya, dan gangguan nyeri seksual yang terdiri dari dispareni maupun vaginismus. Di mana penyebabnya? Secara fisiologis, yaitu pada wanita yang setiap bulannya mendapatkan siklus menstruasi, di mana pada wanita tersebut setiap bulan ada perubahan hormon antara estrogen dan progesteron, di mana ini fasenya adalah rutin, di mana pada saat menjelang menstruasi, maka di sana akan diikuti peningkatan hormon yang luar biasa, akan terjadi kondisi premenstrual syndrome yang membuat emosi pada wanita tersebut menjadi lebih meningkat. Demikian halnya pada wanita yang telah mengalami persalinan, kemudian pada wanita yang telah mengalami menopause maupun mengalami proses penuaan, di mana hormon-hormonnya juga sudah mulai berkurang, maka di sana biasanya sudah mulai terjadi gangguan untuk terjadinya gangguan seksual ini. Kemudian untuk penyebab organik maupun iatrogeniknya, yaitu yang mempengaruhi respon seksual, adanya penyakit. Misalnya penyakit diabetik neuropati, yaitu penyakit metabolik yang saat ini menjadi momok bangsa Indonesia, yaitu adanya penyakit diabetes mellitus yang luar biasa, di mana komplikasinya kita tahu bahwa diabetes ini menyerang pada seluruh organ tubuh mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dari mata menimbulkan retinopati diabetika, pada kulit menimbulkan dermopati diabetika, kemudian pada ujung saraf neuropati diabetika, dan juga pada organ genital mudah sekali untuk terjadi vulvovaginitis candidiasis kronis yang biasanya akan menetap di sana. Dan ini semua tentunya akan mempengaruhi gangguan seksual ini karena mulai tidak pede pada wanita tersebut, ya, jadi adanya rasa yang tidak nyaman pada saat berhubungan menjadi lebih nyeri atau dispareni dan semuanya. Kemudian juga yang mempengaruhi otonom genital pada wanita yang telah mengalami vulvektomi. Kemudian mempengaruhi mobilitas pada pasien dengan gangguan cerebrovaskuler. Kita tahu saat ini, Pak, gangguan stroke atau gangguan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah maupun jantung yang tentunya ini akan mempengaruhi pada saat wanita harus melalui berbagai sistem untuk terjadinya orgasme tadi, tetapi karena adanya penyakit-penyakit yang mendasari dan menyertai, maka ini semua akan menjadi terganggu. Demikian halnya terhambat oleh nyeri
pada pasien wanita yang khususnya mengalami nyeri sendi dan semuanya, sehingga di sini juga akan terganggu. Kemudian terhambat oleh nyeri genital, yaitu adanya penyakit endometriosis. Biasanya ini khas setiap bulannya pada saat nyeri, pada saat haid akan nyeri luar biasa. Kemudian terhambat oleh kelelahan atau penyakit kronis, mungkin juga pada pasien dengan gagal ginjal maupun pada pasien yang menggunakan berbagai macam pengobatan, sehingga di sini muncul adanya efek samping pengobatan yang menyebabkan gangguan seksual. Demikian halnya penyebab psikososial. Di sini diantaranya adalah kurangnya atau adanya kesalahan informasi mengenai seks. Kemudian adanya mitos. Nah, mitos ini sebenarnya sederhana tetapi juga membuat gangguan. Kemudian ada hubungan masalah komunikasi. Kunci utama komunikasi efektif, tetapi di sini adanya gangguan antara suami istri tersebut menjadi masalah yang saat ini juga menjadi hal yang cukup banyak terjadi. Kemudian faktor predisposisi dan penyerta serta harapan yang tidak realistis yang bertentangan dengan kondisi yang ada. Adapun siklus nyeri seksual dan penghindaran terhadap aktivitas seksual, di sini yang pertama kali biasanya adalah adanya rasa trauma. Apabila wanita itu sudah mulai ada atau merasakan ada nyeri pada saat berhubungan seks, maka pada saat berhubungan lagi biasanya sudah ada rasa takut ya terhadap rasa nyeri tersebut, sehingga mulailah terjadi penghindaran parsial. Jadi mulai menghindar, kemudian juga mulai ada gangguan rangsang seksual, kemudian ada gangguan orgasme yang mengakibatkan adanya hilangnya hasrat seksual, sehingga menghindari total dan menyebabkan terjadinya hambatan hubungan antara suami istri tersebut. Nah, ini yang biasanya tanpa tempat curhat, tanpa tempat komunikasi yang tepat. Biasanya ini akan berlarut-larut karena di antara wanita maupun pria tersebut rata-rata akan mencari tempat pelampiasan untuk mencari tempat curahan hatinya itu masing-masing, sehingga disinilah mulai terjadi gangguan rumah tangganya. Kemudian terkait dengan faktor predisposisi yang lain yang terkait dengan kekerasan fisik, emosi atau seksual di masa kecil yang masih membekas. Kemudian juga adanya asuhan restristik, kurangnya informasi, kemudian kurangnya rasa percaya diri, kurangnya bahasa tubuh, masalah komunikasi, identitas seksual yang tidak jelas, serta adanya mulai gangguan psikiatrik, walaupun awal ini juga menjadi penyebab untuk disfungsi seksual. Dan faktor pencetus juga yang menjadi pengaruh adalah mungkin kita perlu menanyakan juga di mana pasangan tersebut tinggal. Apakah masih menjadi catu dengan keluarga yang lainnya, khususnya orang tuanya atau mertuanya. Ini juga menjadi penyebab gangguan tersebut. Ya. Kemudian juga dengan penyakit, kegagalan berulang, adanya tekanan hidup, kemudian ada trauma seksual, hilangnya kepercayaan dalam hubungan itu menjadi penyebab. Sehingga di sini dibutuhkan suatu konselor atau konseling yang tepat, di mana kita masyarakat atau perempuan tersebut atau bahkan laki-laki tersebut bisa menceritakan permasalahannya tentunya di tempat yang tepat dengan anamnesis yang tepat. Kita bertanya permasalahannya kenapa, dicarikan solusi supaya semuanya bisa kembali menjadi hal yang baik. Kemudian juga perlu kita gali bagaimana riwayat seksualnya, bicara mengenai masalah seksual yang dapat menjadi hal yang memalukan. Kita tahu sampai dengan detik ini kita sebagai bangsa timur masih tabu untuk bercerita terkait dengan masalah seksual ini. Sehingga penting bagi tenaga kesehatan terlatih dalam mengembangkan pola terbuka untuk memberikan keberanian berbicara mengenai masalah orientasi seksual, masturbasi, fantasi, dan juga mungkin yang menjadi penyebab dari adanya ketidaksetiaan ini harus mulai diungkapkan. Riwayat seksual bisa digali dari latar belakang, misalnya dari masalah hubungan keluarga, edukasi, kultur maupun agama, perilaku terhadap seksual, keintiman dan ekspresi emosi, seks traumatis atau pengalaman hidup lainnya. Demikian halnya pengalaman pada masa mudanya, apakah sudah pernah mendapatkan edukasi seks? Nah, ini tentunya perlu sekali di masa-masa pendidikan dasar, misalnya mulai dari SD yang sudah mulai kelas 5, kelas 6. Kenapa dimulai di sana? Di situ anak-anak rata-rata sudah mulai mimpi basah, sudah ada tanda-tanda untuk remaja. Mulai kita perlu memberikan edukasi seks di usia remaja awal, kemudian di masa sekolah
SMP maupun SMA, dan demikian juga dengan perguruan tinggi, di mana kita tahu pada saat ini pendidikan ini belum semuanya diberikan. Kemudian untuk pengalaman semasa pubertas, ya pengertian mengenai waktu, kapan mulai mimpi basah dan lain-lain, ini kadang-kadang sulit sekali. Mungkin di antara kita sendiri dengan keluarga juga tidak bertanya, apakah putra-putri kita sudah ada tanda-tanda tersebut. Kemudian masturbasi, pengalaman non-koital dan koital, seks traumatis dan pengalaman lainnya, serta proses transisi menjadi dewasa yang tentunya ini perlu kita kawal dengan baik. Pada saat dewasa, juga ada riwayat hubungan masa lalu, kejadian hidup traumatis, kemudian pengalaman saat ini terjadi riwayat, masalah sekarang ini mungkin dengan hubungan suami istrinya yang tidak berjalan dengan baik, rincian disfungsi seksual yang sedang terjadi yang mungkin juga tidak terceritakan dengan baik, kegiatan seksual saat ini termasuk masturbasi, hubungan saat ini, orientasi seksual maupun fantasi, dan bantuan mengenai materi seksualitas. Kemudian riwayat pengobatan. Kita perlu gali dan tanyakan apakah ada riwayat pengobatan dan operasi yang dilakukan. Misal pada wanita yang habis dilakukan operasi tumor payudara, tumor indung telur, dan semuanya. Kemudian bagaimana dengan riwayat persalinannya. Kemudian bagaimana dengan riwayat pengobatan sosial dan terapeutik yang lainnya. Kemudian apakah penggunaan kontrasepsinya akan berpengaruh terhadap kondisi seksualitasnya, dan juga kondisi infertilitas atau ketidaksuburan yang juga perlu kita gali karena di sini juga menciptakan atau menimbulkan gangguan seksualitas. Kemudian adanya penyakit infeksi menular seksual yang tentunya berkait dengan hari ini kita stop HIV/AIDS yang kita tahu penyebabnya yang paling sering adalah karena infeksi menular seksual yang tentunya di sini harus segera kita temukan, kita obati, dan kita berikan pendidikan seksualnya supaya hal ini tidak terjadi kembali. Kemudian masalah dermatologi, higiene dari vulva dan vagina. Kemudian obat-obatan yang dapat mempengaruhi seksual yang perlu kita ketahui dan kita beritahukan adalah diantaranya untuk penyakit pembuluh darah atau kardiovaskuler, diantaranya adalah obat-obat antidepresan, anti stres, beta blocker, obat jantung, digoxin, dan semuanya. Kemudian untuk obat-obat psikologis ada anti-androgen, anti-ansiolitik supaya tidak cemas, antipsikotik. Kemudian untuk yang mengandung hormonal diantaranya ada obat anti mual atau antiemetik, ada obat-obat steroid, ada kontrasepsi hormonal, kemudian juga pemakai alkohol, anti-epilepsi, antihistamin, kemudian ada kanabis, dan bahkan kalau pasien dengan penggunaan kokain, amfetamin maupun jenis narkoba yang lainnya. Sehingga kita di sini memang harus detail dalam pemeriksaan fisik. Kenapa dokter kandungan tidak hanya USG saja, tetapi harus mau memegang alat dasar yang disebut dengan spekulum, seperti gambar berikut ini, yaitu adalah untuk membuka, betul-betul kita lihat bagaimana kondisi vulva vagina dari perempuan tersebut. Bagaimana mulai dari pemeriksaan fisik dari luar, apakah ada gejala. Misalnya yang paling sering adalah vulvovaginitis candidiasis atau infeksi jamur yang hampir menyeluruh pada daerah sekitar vagina. Belum nanti ada penyakit kutil kelamin. Kita buka ke dalam, ternyata kita lihat keputihannya cukup banyak, dan mungkin juga sudah mulai yang ada ditambah dengan penyakit kanker mulut rahim. Sehingga betul-betul kita harus mau membuka dan melihat secara langsung. Syarat kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ini tentunya privasi harus terjamin. Hadirkan pendamping ketika seorang laki-laki memeriksa wanita. Jadi apabila dokternya sama-sama wanita, mungkin akan aman. Perempuan tersebut juga mungkin akan lebih tenang dan suaminya juga mungkin akan lebih percaya. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua dokter kandungan itu perempuan, maka pada saat dokternya laki-laki, maka harus ada suster atau bidan yang mendampingi dan keluarga dari pasien tersebut yang mendampingi, sehingga pasien akan merasa lebih tenang dan dapat bercerita sebaik mungkin terkait dengan keluhan yang dihadapi. Untuk pemeriksaan karakteristik seksual sekunder, maka kita juga harus melihat mulai. Jadi tidak hanya fokus pada genitalianya aja, tetapi pemeriksaan umum mulai dari
mata kita lihat apakah ada tanda-tanda anemi. Karena pada pasien yang jelas dengan bensin tubuhnya saja kurang, sehingga untuk gairah hidupnya saja dia tidak semangat, bagaimana dia akan melakukan hubungan seksual. Belum lagi sekarang ini penyakit tiroid atau gondok, ini juga cukup banyak, di mana gejalanya yang paling sering adalah ditandai dengan palpitasi atau berdebar-debar, sehingga ini biasanya juga akan mengganggu pada saat dia orgasme, tentunya palpitasinya akan menjadi semakin kencang. Penyakit kardiovaskuler demikian halnya, gangguan sistem saraf pusat, keadaan dermatologisnya, kemudian penyakit kronis harus kita pastikan dan kita lihat semuanya. Baru kita melihat pemeriksaan genitalia, inspeksi vulva, kita lihat gambarannya, tampilan anatomisnya, mulai dari labio minora, labio mayora, kemudian kita lihat apakah ada penebalan atau lisen sklerosis, lisen planus, eksem maupun psoriasis. Kemudian kita pastikan juga apakah ada infeksi menular seksual, bisa dari herpes, sipilis, kemudian kutil kelamin, dan kita juga harus mulai melihat apakah ada tanda jinak atau curiga keganasan dari penyakit perempuan tersebut, dan kita juga melihat apakah ada jaringan parut. Kemudian kita juga melihat secara langsung dari inspeksi vagina apakah ada kondisi abnormal. Kemudian kita lihat bagaimana apakah ada septum vagina atau sekat dari vagina, kemudian ada perubahan atropik misalnya pada perempuan yang mulai menopause, kemudian apakah ada yang tonjolan keluar, ya, prolaps organ pelvis, yang paling sering adalah terjadinya keluarnya rahim atau prolaps uteri, kemudian bagaimana dengan discharge atau cairan keputihan yang paling banyak keluar pada wanita. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik vagina. Tonus meningkat pada otot-otot dasar panggul yang mengindikasikan adanya vaginismus. Kemudian curiga patologi kandung kemih pada anterior tenderness, curiga patologi rektal atau Douglas pada posterior tenderness, curiga patologi pada adnexa kanan, kita lihat pada fornix pada bagian kanan, kemudian curiga patologi pada kolon sigmoid dan adnexa kiri, kita lihat pada fornix kiri, dan kita juga harus pastikan ukuran, bentuk, posisi, mobilitas, dan konsistensi dari rahim wanita tersebut. Pemeriksaan tambahan yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan pada pasien dengan hasratnya rendah sekali, maka di sini kita memerlukan tes tambahan atau tes hormon. Di antaranya adalah pemeriksaan prolaktin, tes fungsi tiroid, testosteron, estradiol, FSH, LH, maupun jenis-jenis pemeriksaan darah, kemudian juga untuk fungsi ginjal, fungsi liver, jika ada indikasi maka kita perlu lakukan pemeriksaannya. Kemudian untuk gangguan rangsangan atau orgasme, kita perlu periksa yang berhubungan dengan infeksi menular seksual dan infeksi saluran kencing atau vagina lainnya. Kemudian dispareni yang superficial sama dengan nomor 1, yaitu sama dengan hasrat rendah, kita tambahkan gula darah, apakah sudah mulai ada diabetes mellitus, dan juga bagaimana dengan profil lipid atau kolesterolnya. Kemudian untuk dispareni atau nyeri pada saat berhubungan, kita tambahkan pemeriksaan USG maupun laparoskopi diagnostik. Kemudian untuk permasalahan seksual ini sendiri, maka yang paling sering yaitu berkurangnya atau hilangnya hasrat, ketidakinginan seksual, dan kurangnya kepuasan seksual, gangguan rangsangan seksual, gangguan orgasme, vaginismus, dan dispareni. Bagaimana kalau terjadi berkurangnya atau hilangnya hasrat? Maka kita harus melihat apakah ini murni memang terjadi penurunan hasrat atau mungkin sekunder dari gangguan seksual lainnya akibat rasa takut akan suatu kegagalan, atau mungkin karena adanya penyakit fisik kronis yang seringkali mengawali rendahnya hasrat dikarenakan kelelahan, keletihan, hilangnya rasa percaya diri, perubahan bentuk tubuh atau sebagai efek samping pengobatan. Kemudian penanganan kita secara fisik, kita harus melihat, periksa faktor fisik. Kita cek apakah sedang menggunakan kontrasepsi, pil KB kombinasi yang dominan estrogennya lebih banyak bagi wanita yang hipoestrogen, atau pada wanita yang sedang diberikan terapi sulih hormon jika menopause, atau penggunaan implan testosteron atau gel bagi wanita postmenopause, dan atasi bagaimana depresi ini bisa kita atasi, dan juga atasi apabila terjadi hipoprolaktinemi dan bisa diberikan serotonin reuptake inhibitor untuk mengurangi respon fobia terhadap hasrat seksual ini.
Kemudian untuk penanganan psikoseksual, berikan terapi individu atau pasangan yang sesuai, atasi semua masalah seksual di masa lalu, kegiatan pekerjaan rumah untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi hubungan seksual. Kemudian, apabila terjadi ketidakinginan seksual dan kurangnya kepuasan seksual, maka kita harus evaluasi apakah ada riwayat pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual pada masa kecil atau ada riwayat pemerkosaan, kemudian menerima pesan